Halo guys, pejuang PTN tahun 2023. Kembali lagi bertemu dengan channel JQ Math. Hari ini kita melanjutkan video-video pembahasan di mana sebelumnya kita telah membahas beberapa soal di video-video sebelumnya yang teman-teman bisa mengeceknya langsung di dalam deskripsinya. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan pembahasan penalaran untuk SNBT 2023. Kita langsung saja di soal yang pertama nih guys. Untuk soal yang pertama, gimana nih menurut teman-teman? Apakah tingkatannya sulit, sedang, apa gampang nih? Jika teman-teman menganalisis bentuk soal ini, pasti teman-teman bisa mengatakan bahwa soal ini ada soal yang gampang. Oke, kita langsung saja bahas. Grafik berikut menunjukkan persentase berdasarkan jenis kelamin pada suatu ujian masuk sekolah tinggi. Di mana di sini diagram bata menunjukkan persentase untuk jenis kelamin. Sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan jumlah peserta ujian dan jumlah lulusan, serta komposisi lulusan berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaannya di sini, pada tahun 2023, banyaknya siswa perempuan yang tidak lulus ujian masuk sekolah tinggi adalah, oke, kita langsung bahas soal ini, di mana untuk menentukan banyaknya perempuan yang tidak lulus di ujian masuk sekolah tinggi pada tahun 2023, kita patokan dulu di diagram batangnya, di mana diagram batang di sini menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari total siswa yang mengikuti ujian. Di mana di sini pada tahun 2023 perempuan yang mengikuti ujian masuk sekolah tinggi yaitu 30%. Di sini 30% artinya 30 per 100 dikali dengan total jumlah siswa yang mengikuti ujiannya yaitu 1.100 di sini berarti dikali dengan 1.100. Kita kalikan, sebelum kita mengalikan kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita bagi 100 dan dua nolnya di sini bisa kita bagi, sisanya di sini 30 dikali 11 itu artinya di sini hasilnya adalah 330. Artinya ini adalah total perempuannya yaitu 330 orang. Selanjutnya, sebelum kita menentukan siswa perempuan yang tidak lulus, kita tentukan terlebih dahulu siswa perempuan yang lulus ada berapa nih teman-teman. Di sini yang lulus yaitu 36%, berarti sini yang lulus ya teman-teman. Di sini lulus yaitu 36%, artinya 36 per 100 dari jumlah peserta yang lulus yaitu di sini adalah 800. Berarti di sini kita kalikan dengan 800, kita sederhanakan terlebih dahulu. Dua nolnya bisa kita langsung bagi di sini. Berarti sisanya di sini yaitu 36 dikali dengan 8 hasilnya adalah 288 orang. Dengan demikian, siswa perempuan yang tidak lulus itu adalah 330 orang dikurangi dengan 288 orang, hasilnya adalah 42 orang. Maka di sini jawaban yang paling benar yaitu D, yaitu 42 orang. Gimana teman-teman? Lumayan gampang jika kita bisa menganalisis dengan cermat bentuk soal seperti ini. Kita langsung saja untuk soal yang berikutnya. Untuk soal yang berikutnya, di sini bentuknya masih sama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Di mana di sini pertanyaannya, pada tahun berapakah terdapat paling banyak siswa laki-laki yang tidak lulus ujian masuk sekolah tinggi? Jadi kita menentukan tahun berapakah siswa laki-laki yang banyak tidak lulus di ujian masuk sekolah tinggi. Kita langsung saja bahas untuk soal ini. Untuk mempermudah kita buat tabel di sini, di mana di sini tahun 2019 jumlah total laki-lakinya di sini yaitu 60% ya, teman-teman 60%. Berarti
60/100 dikali dengan total jumlah peserta di tahun 2019 yaitu 1.400. Kita kalikan hasilnya itu adalah 840. Selanjutnya di tahun 2020 di sini 50%-nya laki-laki dari total 800, artinya 50/100 dikali dengan 800 hasilnya adalah 400. Untuk tahun 2021 di sini ada 64%, 64/100 dikali total pesertanya di sini ada 1.000, berarti dikali dengan 1.000 hasilnya adalah 640. Di tahun 2022 di sini ada 55%, artinya 55/100 dikali total peserta di tahun 2022 yaitu 500. Hasilnya di sini adalah 275. Di sini masih kurang satu baris nih ya, teman-teman, yaitu 2023, di mana tahun 2023 di sini ada 70%, artinya 70/100 dikali dengan totalnya di sini 1.100. 1.100-nya di sini hasilnya adalah 770. Selanjutnya, di sini kita menentukan lulusan laki-lakinya karena tujuan kita mencari banyak siswa laki-laki yang tidak lulus. Untuk siswa laki-laki yang lulus di sini kita lihat persentasenya di sini. Di tahun 2019 yang lulus itu hanya 60%, yaitu 60/100 dikali total jumlah lulusan di tahun 2019 yaitu 800. Di sini hasilnya adalah 480. Selanjutnya di tahun 2020 yaitu 50% dikali dengan lulusannya di sini tahun 2020 yaitu 660. Hasilnya di sini adalah 330. Selanjutnya di tahun 2021 45% dari total lulusannya yaitu 500. Hasilnya di sini adalah 225. Selanjutnya di tahun 2022 ada 48% dikali dengan lulusannya di sini ada 400. 400. Hasilnya di sini adalah 192. Selanjutnya untuk lulusan laki-laki di tahun 2023 yaitu ada 64%, artinya 64/100 dikali total lulusannya yaitu 800. Ini seperti biasa bisa kita langsung bagi nih di sini dua nolnya. Sisanya adalah 64 kali 8. 6 kali 8 2 3, 6 kali 4 48 tambah 3 512. Dari jumlah total laki-laki dan lulusan laki-laki, maka kita bisa menentukan banyak siswa laki-laki yang tidak lulus dari tiap tahunnya. Pada tahun 2019, banyaknya siswa laki-laki yang tidak lulus yaitu 840 dikurangi dengan lulusannya yaitu 480, hasilnya adalah 360. Di tahun 2020, 400 siswa dikurangi lulusannya yaitu 330, berarti yang tidak lulus di sini adalah 70. 640 dikurangi dengan 225 yang lulusan laki-lakinya, hasilnya adalah 415. Selanjutnya 275 dikurangi 192, hasilnya di sini adalah 83. Dan yang terakhir tahun 2023 jumlah total laki-lakinya adalah 770 dikurangi lulusan laki-lakinya yaitu 512, hasilnya adalah 258. Dari sini kita bisa mengidentifikasi banyaknya siswa laki-laki yang tidak lulus ujian masuk sekolah tinggi yaitu di tahun 2021 dengan jumlah 415 orang. Maka jawaban yang sesuai dan paling benar di sini yaitu
C. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Untuk soal yang berikutnya masih pada bentuk soal yang sama, hanya pertanyaannya aja yang berbeda di sini. Untuk pertanyaannya di sini, selisih peserta laki-laki dan perempuan yang lulus ujian selama 5 tahun adalah. Berarti kita fokus hanya di lulusannya. Kita mencari selisih antara peserta laki-laki dan perempuan yang lulus ujian selama 5 tahun. Kita langsung saja nih bahas untuk soal ini. Kita perhatikan di sini, persentase lulusan laki-laki yaitu adalah 60% di tahun 2019. 60% ini artinya 60 per 100 dikali dengan jumlah lulusannya yaitu 800 di sini, berarti kita kalikan dengan 800. Ini bisa kita bagi nih. Sisanya 60 kali dengan 8 hasilnya 480. Selanjutnya untuk lulusan laki-laki di tahun 2020 yaitu 50%, artinya 50 per 100 dikali total lulusannya yaitu 660. Hasilnya di sini adalah berapa nih teman-teman? Ini bisa kita bagi nolnya. Sisanya adalah 5 kali 66. Itu artinya di sini adalah 330. Selanjutnya di sini 45%, artinya 45 per 100 dikali total lulusannya yaitu 500. Berarti dikali 500 hasilnya di sini adalah 225,48%. Lulusan laki-laki di tahun 2022 artinya 48 per 100 dikali dengan total lulusannya yaitu 400 di sini. Ini bisa kita bagi 48 dikali dengan 4 itu hasilnya 192. Dan terakhir lulusan laki-laki di tahun 2023 yaitu 64%. Artinya di sini 64 per 100 dikali total lulusan di tahun 2023 yaitu 800. Ini kita bisa bagi, berarti di sini hasilnya adalah 64 dikali dengan 8, hasilnya adalah 512. Dari sini kita menentukan lulusan perempuannya di sini. Di mana untuk lulusan perempuannya di sini telah ditentukan untuk persentase lulusan perempuan adalah 40% dari total 800. Itu bisa kita kalikan dengan cara yang sama dengan peserta lulusan laki-laki, tapi bisa juga dengan menggunakan cara sederhananya. Karena di sini kita telah mendapatkan jumlah lulusan laki-laki, berarti dari totalnya kita kurangkan dengan jumlah siswa laki-laki untuk menentukan jumlah siswa lulusan perempuan. Jadi di sini kita hanya mengurangkan 800 dikurangi dengan 480, itu hasilnya adalah 320 di tahun 2020. 660 dikurangi 330, hasilnya adalah 330 juga. Di tahun 2021, 500 dikurangi dengan 225, hasilnya adalah 275. Yang berikutnya 400 dikurangi 192, hasilnya adalah 208. Yang terakhir di tahun 2023, 800 siswa dikurangi 512 itu hasilnya adalah 288. Dari sini kita bisa menentukan selisih peserta laki-laki dan perempuan yang lulus ujian selama 5 tahun. Untuk tahun 2019, lulusan laki-laki itu 480, dikurangi lulusan perempuannya, selisihnya di sini adalah 160. Tahun 2020, lulusan laki-lakinya 330, lulusan perempuannya 330, maka selisihnya di sini adalah 0. Di sini 275 di tahun 2021 lulusan perempuan, lulusan laki-lakinya 225, jika kita kurangkan hasilnya adalah 50. Selanjutnya di tahun 2022 lulusan perempuannya 208, lulusan laki-lakinya 192, kita kurangkan hasilnya di sini adalah 16. Dan yang terakhir di tahun 2023 lulusan laki-lakinya 512,
lulusan perempuannya 288, jika kita kurangkan hasilnya di sini adalah 224. Sehingga di sini kita jumlahkan untuk mencari total selisih selama 5 tahun, di mana 160 ditambah 50 ditambah 16 ditambah 224, totalnya adalah 450. Dengan demikian, jawaban yang paling benar di sini adalah D. Gimana teman-teman? Lumayan juga ya analisisnya. Tapi sebenarnya soal ini adalah soal yang gampang, tapi dibutuhkan kecepatan dan analisis. Dan yang paling penting, nalar dari teman-teman harus benar-benar jalan nih untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita langsung saja nih di soal yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Sebenarnya untuk soal ini adalah soal yang gampang. Yang penting teman-teman di sini tahu konsep dan cara penyelesaian yang gampangnya. Atau di sini triknya sebenarnya. Tapi trik ini biasanya ada syarat ya. Biasanya syaratnya di sini adalah jika ada dua orang bekerja secara bersama-sama, maka konsepnya di sini hanya menggunakan konsep kali tambah, di mana bentuknya seperti ini dikali, ini ditambah. Ini berlaku untuk pekerjaan full. Berarti sini satu pekerjaan, artinya di sini satu pekerjaan. Pada soal, di sini Irma dapat mengisi suatu drum sampai penuh dalam waktu 15 jam, berarti sini 15. Dimas dapat mengisi drum dalam waktu 9 jam, berarti sini dikali 9, di bawahnya juga 15 ditambah dengan 9. Ini tujuannya untuk mencari satu pekerjaan penuh yang dikerjakan secara bersama-sama. Kita sederhanakan bentuk ini, 15 dikali dengan 9 per 15 tambah 9, 24. Di mana bisa kita sederhanakan lagi, 15 dan 24 sama-sama bisa dibagi dengan 3. Di sini hasilnya 5, di sini hasilnya 8. Sehingga hasilnya di sini adalah 5 kali 9 adalah 45 dibagi dengan 8. Perhatikan pada soal, berapa lama waktu untuk mengisi drum tersebut sampai 2/3 bagiannya penuh. Artinya di sini hanya mencari 2/3 bagiannya. Maka di sini 2/3 kita kalikan dengan hasil satu pekerjaan penuh yaitu 45/8. Sebelum kita mengalihkan, kita sederhanakan terlebih dahulu, di mana 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi. Ini hasilnya adalah 4. 45 dibagi dengan 3 di sini hasilnya 15. Maka di sini hasilnya adalah 15/4. Dan jawabannya adalah D. Gimana teman-teman pembahasan kita kali ini? Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam berjuang untuk meraih cita-cita yang diimpikan dari teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan selalu ikuti channel JQMath. Karena kita akan membahas lebih banyak lagi soal-soal penalaran matematika dan kognitif. Untuk saat ini, sekian dan terima kasih.